Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam bahasa Papua saya menyapa salam bakudapa. Kita bakudapa di titik yang luar biasa. Titik di mana kita mulai dengan Tuhan dan titik di mana kita akhiri dengan Tuhan. Maka hari ini saya merasa tersanjung dan sangat merasa berharga. Karena walaupun Balai Sarbini ini tidak penuh total, tapi saya melihat masa depan Indonesia ada di dalam kebersamaan kita di tempat ini. Karena di sini tidak ada diskriminasi. Karena di sini semua suara diterima, dihargai, apapun agama kita, apapun gender kita, apapun suku kita. Karena kita percaya Indonesia adalah tentang kita. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu lagu Papua yang biasanya dinyanyikan di Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Lalu orang Papua bilang kalau kita menyanyi itu kita sangat eksklusif. Karena di Papua tidak hanya ada orang yang rambut keriting dan orang yang kulit hitam. Lalu kami bertanya, lagu model apa? Hitam putih, keriting lurus, aku Papua. Artinya Papua menjadi rumah untuk menerima dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Rote. Dan Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, saya Pendeta Shirley Parinusa Siagi NSTH. Selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua di Provinsi Papua Barat. Kami diundang secara khusus untuk hadir dalam momentum ini. Saya tidak sendiri, izinkan saya menyambut 3 teman saya. Pak Pendeta Manufandu, silakan berdiri. Beliau adalah orang asli Biak. Yang kedua Bapak Pendeta Tandiranda, silakan berdiri. Orang Toraja yang lama di Biak, yang lama di Papua dan sudah merasa menjadi orang Papua. Lalu kemudian Ibu Hana Salvanai Basna, orang Maluku yang juga ada dan menikah dengan orang Papua. Kenapa saya sangat bangga? Karena Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Tetapi juga Papua harus merasa menjadi Indonesia. Sebab tanpa Papua merasa menjadi Indonesia, maka semua perjuangan Indonesia untuk membangun Papua akan menjadi sia-sia. Karena Papua tidak merasa menjadi milik dan bagian dari Indonesia. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk ada di sini. Lalu dalam tanggung jawab saya sebagai Ketua PGGP Papua Barat yang mewadahi kurang lebih 53 denominasi gereja di Papua Barat. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Papua yang dulunya 1, kemudian 2000 itu kemudian menjadi 2, yaitu Papua dan Papua Barat. Lalu kemudian ada istilah 2 in 1, walaupun terpisah Papua dan Papua Barat harus tetap 1. Tetapi tahun ini kita melihat Papua kemudian dibagi lagi. Pulau yang besar. Pulau yang disebut penuh susu dan madu, penuh kekayaan dengan tidak sampai 3 juta orang asli Papua. Itu kemudian terpecah menjadi 6 provinsi. Dan apa yang diharapkan dengan 6 provinsi, maka saya hari ini sampaikan, tugas kita bersama untuk menjaga keindonesiaan itu tetap menjadi milik di Papua. Dan Papua bisa memberi kontribusi yang besar untuk Indonesia ke depan. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi semacam suara kultural. Yang juga menjadi suara gereja-gereja di Papua. Sebagaimana apa yang telah disampaikan mulai dari Ketua Sinode GBI, Ketua PGPI, Ketua PGLI. Pada satu ketika ada seorang peneliti LIPI datang ke Manokwari
lalu mempertanyakan kepada saya tentang status Manokwari sebagai kota Injil. Lalu saya mengatakan seperti ini kepada yang bertanya. Mungkin ibu boleh menemukan di seluruh wilayah di Indonesia. Tapi saya ingin katakan, di tanah Papua ada seluruh suku di Indonesia tinggal di Papua. Artinya Papua menjadi Indonesia mini. Mungkin di bagian suku lain tidak banyak. Tetapi di Papua, Indonesia mini karena dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote ada di sana. Lalu di Papua yang mungkin saja secara populasi itu adalah orang Kristen. Tetapi tidak pernah membatasi bagi saudara muslim untuk membangun masjid, untuk menjalankan ibadahnya, untuk melakukan apapun. Bahkan di Papua secara khusus, di Papua Selatan ada yang disebut dengan satu keluarga. Itu bisa muslim di sana, itu bisa Kristen di sana, dan semuanya baik-baik saja, dan semua berjalan membangun masjid bersama, membangun gereja bersama, dan itu yang kita rindukan akan terjadi pada masa depan Indonesia. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya katakan itu dan saya katakan ketika menyebut Manokwari kota Injil, sesungguhnya tidak ada diskriminasi bagi saudara muslim karena kata Manokwari kota Injil hanya mau memberikan label bahwa 1855 dua sendeling terkenal telah datang ke Pulau Mansinam untuk memberi peradaban baru bagi orang Papua yang makan orang Papua yang jahat diubahkan dari gelap menjadi terang, yang duduk di takhta iblis itu bisa berdiri memiliki martabat hidup, dan itu karena mereka menerima Injil. Sama artinya di Samudra Pasai, di Aceh, ketika para pembimbing rohani membawa Al-Quran, membawa ajaran muslim, maka Aceh menjadi serambi Mekah. Dan orang Papua tidak protes dengan Aceh serambi Mekah, dengan Bali yang di sana Hindu ada di sana, dengan Kalimantan yang Buddha ada di sana. Kalau Indonesia diseragamkan, bukan Indonesia sejati adalah Indonesia yang berdiri untuk menghargai semua kepelbagaian itu. Dan saya sampaikan ini kepada saudara itu, dan saya bilang kita harus selesai dengan perdebatan karena agama. Tetapi kita harus berdiri pada Pancasila, karena Pancasila adalah seluruh apa yang menjadi bagian dari penghayatan iman masing-masing dirumuskan dalam 5 sila yang luar biasa. Dan kalau semua menerima, saya percaya tegaknya bumi Nusantara ini tidak akan digoyahkan oleh apapun juga di atas tanah tercinta. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk pemimpin yang akan datang dari suara kultural di Papua, tapi juga suara gereja di Papua. Yang pertama, pemimpin ke depan, harapan kami, harapan kita semua, bahwa pemimpin itu harus bisa menjaga keutuhan bangsa dengan menghargai kemajemukan budaya, kemajemukan agama, dan segala keragaman kekayaan yang ada di bumi Indonesia. Bapak Ibu, saya pakai noken kecil ini karena noken ini sudah menjadi catatan daripada warisan dunia oleh UNESCO, bahwa noken ini berasal dari Papua. Mama-mama Papua biasanya bikin noken, dan mereka bisa taruh anak di noken bawa gendong, bisa taruh makanan kasbi dan juga petatas semua di noken, dan noken ini menjadi lambang dari Papua yang bumi yang kaya, yang akan memberi makan bagi bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, rinduan kita adalah pemimpin ini berjiwa yang moderat, yang benar-benar bisa merangkul semua perbedaan-perbedaan yang ada dan hidup dalam keadilan. Yang berikut, pemimpin harus bisa memajukan kesejahteraan. Saya bersyukur untuk Bapak Profesor Ma'ruf Amin, karena beberapa waktu yang lalu beliau datang ke Manokwari dan kunjungan ke beberapa wilayah. Dan beliau membuka secara resmi konferensi pekabaran Injil gereja-gereja setanah Papua di Manokwari, kota bersejarah. Dan hari Selasa kemungkinan kita akan berjumpa dengan Pak Ma'ruf, karena tanggal 4 beliau akan berkantor di Jayapura untuk menangani persoalan-persoalan Papua yang akan sangat-sangat
urgent sekali Bapak dan Ibu. Karena itu kemiskinan ekstrim, kemudian kondisi stunting yang luar biasa di Papua, ini membutuhkan para pemimpin yang benar-benar bisa mengedepankan kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia Bapak dan Ibu. Karena Papua dalam pelaksanaan ekonomi, dalam pelaksanaan pembangunan memiliki indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah, dan karena itu kondisi kemiskinan ekstrim ini masih menjadi persoalan di Papua. Dan kami merindukan juga pemimpin, baik presiden, bupati, gubernur, sampai kepada wakil-wakil rakyat adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Sehingga dia tidak mengharapkan sesuatu dari rakyat, tapi dia justru memberi dari apa yang dia miliki kepada rakyat. Dan yang kemudian pemimpin yang akan datang mampu membawa rekonsiliasi. Karena suara rekonsiliasi dari Papua akan terus bergema untuk melihat. Terima kasih untuk Pak Jokowi yang selalu bolak-balik Papua. Dan kemarin anak-anak Papua bernyanyi jangan ganggu di istana. Karena untuk membayar mahal Papua dengan semua persoalan, Pak Jokowi telah bayar harga dengan memberikan dirinya di sana. Dan kita merindukan the next Jokowi nantinya adalah benar-benar sesuatu yang lebih lagi dari harapan kita. Dan pada akhirnya terima kasih untuk guru bangsa Bapak Prof. Qurais yang hari ini menyejukkan kami semua dengan semua harapan yang ada. Terima kasih juga untuk Ibu Kekasih, Ibu Nurholis Majid. Tuhan memberkati.